Maka seperti itu ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa isahu yatum bidayatin fahayu biasana minha awrif duha. Apabila kamu diberi ucapan selamat, maka ucapan itu kembalikan yang lebih padat. Monido kembalikan dengan yang serupa. Apabila kita menjawab Waalaikumsalam, maka dapat pahala 10. Kalau kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi, dapat 20. Kalau kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah, dapat 30. Jadi di dalamnya ada 10, 20 ke 30. Ya banyak pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru similasatil ya'nil maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah amma ba'du. Yang sama-sama terhormati Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, Pak Pengurus dan anggotanya Desa Palangsari. Yang saya hormati saudaraku pengurus masjid, imam, khotib, biadab hari masjid setempat, para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, cerdik dan pandai, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga dan keluarga besar ahli musibah. Dalam suasana duka yang sangat dalam ini, selaku orang yang gaib, dan tentunya kita memanjatkan segala puja, puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gemuk syukur, yang pugus syukur. Apa yang gemuk syukur, kalau dia dapat dia berkurang, masih itulah. Yang pugus syukur, dia bersyukur. Nah, pugus bersyukur, kalau dibonceng pakai motor ringan. Jadi seluruh kita Bapak Ibu sekalian, hendaknya selalu bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah, anggota dewan kita hadir ini. Kita lanjutkan. Bapak-Ibu sekalian yang makasih dan saya rahmatullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa almarhum telah meninggalkan kita, telah dan dilaksanakan fardu kifayahnya. Jadi mulai mandikan, mengkafani, mensolatkan dan melakukan pemakaman. Alhamdulillah semuanya syariat Islam. Dan pada saat ini Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama menyatakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya salah satu anak kita, keluarga kita, adik atau kakak kita, yakni almarhum saudara kita Ibnu Harun bin Rauf. Semoga seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan seluruh amalia yang ketika di dunia, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menerimanya. Amin. Allahumma amin. Dan kita berharapkan kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhum, seorang istri tercinta, 4 orang anak, 2 menantu, 2 cucu. Ada kadang-kadang Bapak Ibu sekalian tinggalkan anak 6, menantu 6.
Wah ini sepasang. Ada pula anak 6, menantu 7. Jadi ngapa lebih satu kawan? Rupanya ada 2. Bapak sekalian yang saya hormati, dan selawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu-satunya makhluk Allah yang melahir kelak yang akan menunjukkan keselamatan, syafaat dan pertolongan hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Matahari saat itu di pagi pala itu ibu camping sekitar 1 mil. Berapa lama kita bertegak pada masa itu? Sekitar 40 tahun. Di mana pada masa Abdul Masal Palestina, pada masa di Palestina. Mohon maaf bila berpakaian. Harus luar biasa. Ada perlu kita sampai salat tua, ada perlu kita sampai ke pinggang, ada perlu kita sampai ke dado. Ada yang tenggelam atas peluhnya, tergantung amalia amalia seseorang itu waktu di dunia. Nabi kita Muhammad SAW akan tunjukkan syafaat yang pertama Bapak Ibu, sujud Nabi kita ibu-ibu di hadapan Allah, ya Allah. Gacang ke pengadilan-Mu ya Allah. Padahal Bapak Ibu sekalian kita belum keluar. Apakah kita salah satu penghuni surga atau wala-wala? Kita hidup tahan namun bertegak di situ. Dan permohonan Muhammad dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya syafaat yang pertama. Maka perbanyaklah kita membaca sholawat. Yang kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa pakai Bismillahirrahmanirrahim? Ada ceritanya Bapak Ibu. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tursina. Di mana pada Bukit Tursina itu? Di sungai Bukit. Di pasir pabrik sedikit. Apa dialognya ya Allah? Aku di malam bermimpi kata Nabi Musa alaihissalam dapat 4 ekor burung. Tapi burung itu di kepala. Burung putih itu dari kepala. Ini positif pikiran ini, jangan negatif. Bolehlah dong. Dan lagi dipikirkan. Ya Musa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu bermimpi dapat begal burung yang di kepala itu. Ketika kamu membaca selawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi palanya selawat itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ibu sekalian selalu mengamalkan selawat ini. Yang di belakang, di dapur, kami riak di lapang, juga rambang, abang, putih, dari mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dapat 10 pahala. Dari berbunyi dia, bupat bunyi kan. Sebab itu, pahala dapat cabai halus. Kita kan nyesah misalnya. Di belakang, terlepas panas, lalu ditunjuk. Sama colet, air terakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Datang bapak. Punya bukan dari pulang ini. Bukan, itu kesikir. Tapi kalau punya dia ke pekal, kempul, suara, segala mana, celana, mancing, baju, kata dia kan. Itu dia dapat pahala. Artinya Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan duduk berdiri dan berjalan, sebagai tanda kita pada Nabi Muhammad SAW, permata kita baca selawat. Bahkan ada 4 malaikat Bapak Ibu sekalian yang bersaksi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Muhammad, kata Jibril, andai kata umatmu baca selawat paling gitu sehari itu di 10 kali, maka aku Jibril akan megang tangannya dulu waktu melewati
jembatan Siratul Mustaqim. Jadi jembatan itu walau-walau Bapak Ibu sekalian diterangkan sebesar gumbak sehelai dibagi 7 bagian. Sebagian itulah jembatan itu. Kecil? Ya kecil. Ya, nah, kalau itu binaan. Jangan coba enggak kita melalui bulu 2 kelipar mereka terkicur. Ya. Kalau tidak ada rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, tidak terpaksa kita melalui itu. Tapi orang yang paling tidak kata malaikat Jibril baca selawat 10 kali sehari, aku Jibril akan memegang tangannya untuk melewati jalan Siratal Mustaqim itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di bawah neraka. Berkata lagi malaikat Mikail, "Ya Muhammad, apabila umatmu baca selawat 10 kali paling tidak sehari, maka aku Mikail di akhir kelak akan sujud di hadapan Allah, lumka bangkit, lumka ngangkat para aku ya Muhammad sebelum Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dirimu itu." Luar biasa. Ini malaikat Mikail. Berkata lagi malaikat Israfil, "Hai Muhammad, kalau umat membaca paling tidak 10 kali selawat pada engkau, maka aku Israfil waktu Jumat akan meninggal, akan aku minuman jadi telagamu Muhammad." Bukan telaga, bukan telaga. Kalau telaga, lain di belakang mana itu? Itu. Telaga Muhammad. Kalau kita minum itu Bapak Ibu sekalian, yang lain lapau kita kenyang, yang lain aus kita itu, yang lain kepanasan kita itu. Ini keistimewaan jadi telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Dan berkata lagi mereka di Israel, "Hai Muhammad, kalau umat membaca 10 kali selawat pagi, maka ketika seorang itu meninggal akan diberi derajat husnul khotimah, seperti orang yang meninggal dalam keadaan sahid. Pahala sahid itu luar biasa Bapak Ibu sekalian, balasnya surga. Bukan sahid yang mati, bukan, mati sahid. Mati sahid itu seperti seorang ibu melahirkan dan meninggal, ya, itu mati sahid. Termasuk orang yang berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dan kumpul menghadiri pengajian, menghadiri dakwah Roma Irama, bisa ya kan? Sampai di hari itu kan, lalu masuk bakuso, kan? Nah, itu termasuk mati sahid. Karena mati di jalan Allah dia untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kemana kalau misalnya aku tak kiri talo, nonton organ, sampai situ nyawer. Kuliah sawit 2 minggu apa ini 2 juta, kurangan. Pas balik mati. Apa itu termasuk mati saya? Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang mata dia dan tasbih rahimahumullah, para almarhum kakak kami ini, kalau siang tadi sampaikan didapat 6 bulan, ini malamnya 3 tahun, seperti benar. 3 tahun ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kematian itu bukan karena hidapan. Kematian itu bukan karena sehat. Di malam aku ngisi ceramah di Talang Dantuk, ini Pak Zainal, itu cuma 10 hari ini lebih dapat. Umur 55 tahun. Tadi, tidak. Ada yang didapat sampai 5 tahun. Bukan 3 tahun. Tidak lagi. Terus sawit lagi mama tahu. Namun belum sampai.
Jadi kematian itu adalah ketetapan. Sebagaimana di rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar Allah. Percaya kepada ketetapan dan keputusan Allah. Ya sama yang terjadi di 3 provinsi itu Bapak Ibu sekalian. Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Musibah dan bencana mulai mengatakan. Ya, musibah ya au, tapi banyak bencana yang daripada musibah. Kenapa sampai terjadi bencana? Karena diundang. Siapa yang undang? Ya manusia. Soal fasadu bil bari wal bari bima kasabat ajinas, kata Allah. Akan terjadi kerusakan di darat dan di lautan karena ulah tangan manusia. Ribuan batang, coba, bahkan ribuan hektar di gundul. Kalau batang itu ditebang, maka apa itu akan laku. Ketika akan laku, maka aliasi tanah, air itu akan mudah untuk mengalir. Timbulah longsor, datanglah banjir bandang. Ini manusia mengundang kalau bencana. Ya. Kalau dihitung secara ekonomis Bapak Ibu sekalian, hasil yang didapatkan jadi penerbangan itu dengan beratus orang saudara kita yang meninggal itu sebanding. Yang kedua, sebab bencana yang timbul karena masih ada saudara kita yang mengatakan Allah itu beranak. Itu. Lam yalid walam yulad. Allah itu hidup dan tidak diperanakan. Ada 5 Bapak Ibu salah sebabnya. Selain yang belum lihat Allah Subhanahu wa taala, almarhum didapat sekitar 3 tahun ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan untuk sehat selama 3 tahun, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh dosa-dosa almarhum. Amin. Allahumma amin. Jadi ujian idapan itu ibu-ibu sekalian, kalau kita sabar dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan gugur. Seperti gugurnya daun jadi tangkai. Tapi sabar dan ingat. Lemana sabarnya? Ya bukan sabar sana, menggo, tapi semuanya hidup. Jadi itu sabar. Sabar itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wa shalah, innallaha ma'as-sabirin. Orang yang beriman sabar dan sholat, 2 paket 2 fondasi yang kuat dalam rumah tangga pada dirimu. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar itu adalah sholat. Dan juga sabar dalam Islam juga menahan. Ya, apa yang ditahan? Mulut itu berkata yang hidup pakai. Tangan dia diam. Ini kadang ada. Sabar sana, tapi tangan ini hijau-hijau, batang sawit, hijau-hijau, batang pisang. Kalau dia kubur hati juga baik. Itu bukan sabar. Keping nyimpang itu bukan sabar. Karena Bapak sekalian, ketika akan meninggal hamba Allah, apa kata Allah? Hai malaikat, kalau masuk itu Ka'bah jangan boleh kisih dari rumah itu, saksikan apa yang dilakukan keluarga yang ditinggalkan. Makin-makin apa hidup. Ini pelapor aku. Dia kalau masuk itu dilaporkan oleh malaikat, ya Allah, keluarga tinggal ke belakang diana, ya Allah, ditenang diana, dimulung hidup. Tenang diana. Kalau itu kata Allah, bangunkan keluarga al-musibah itu rumah di surga beri nama Baitul Am, di rumah pujian yang diperuntukkan kepada orang yang sabar itu. Lebih daripada itu, ulaika lahum salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Akan dijuk selawat. Kalaulah itu dijuk selawat oleh Allah Bapak Ibu sekalian, selawat itu bisa berarti dengan kebaikan-kebaikan. Selawat itu bisa berarti dengan pengampunan. Justru kasih sayang Allah, balas
sedang benar, hati sedang kalut, asal benarnya dan pala ini kan merinding, ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk ya. Ini apabila kita mengembalikan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila itu yang kita lakukan, maka musibah itu akan menjadi himpunan berkah. Tapi kalau kita ngadu-ngadu, Bapak Ibu sekalian, dan malam aku nih, dan tinggal bapak anak, atau bapak anak aku tinggal di buku mah bisa ngadu-ngadu. Itu musibah itu akan jadi dua, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana? Musibah akan jadi dua. Yang pertama musibah yang kita alami, yang kedua seharusnya kita mendapatkan pahala dari kesabaran itu. Kalau kita tidak sabar, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat pahala kesabaran itu. Setiap hal yang tidak menyenangkan, setiap hal yang tidak menggembirakan, namanya musibah. Jadi musibah menjadi loro. Membahas lebih tenang. Nah, Bapak sekalian, jamaah takziah dan tasliyah rahimakumullah. Mudah-mudahan almarhum diampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi bidapan-bidapan kita makin hari Bapak Ibu sekalian, sebenarnya itu kalau banyak faktor jadi makanan. Sudah saatnya kita saat ini kembali ke alam. Makanan yang alami. Terus dia lagi, uji sepertiyo. Uji. Uji nyata, uji dengan tapo ikan keli kan? Tebusan tahu kampas, tebusan kangkung, rayau, apa lagi? Sudah berteku. Ya, ini alam kalau alami. Bukan berarti makan air kotor itu tidak boleh, bukan. Pada. Tapi Bapak Ibu sekalian, banyak faktor yang menyebabkan seorang itu dapat keluar masuk rumah sakit. Kadang asam urat, kemudian itu lambung naik, kolesterol, saraf kejepit, seterusnya segala macam bentuk penyakit Bapak Ibu sekalian itu kalau faktor jadi makanan. Maka sudah saatnya kita mulai malam ini liba-liba nanam tahu manis, tahu kangkung. Mula panen telur, izin aku, depan bola belum. Bapak sekalian jamaah takziah dan tasliyah rahimakumullah. Sesungguhnya kita manusia Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita berada di dunia, tapi sesungguhnya ada 13 rute yang sudah kita lalui dan belum kita lalui. Rute yang pertama, kita sebelumnya berada di alam roh atau alam arwah, atau disebut juga dengan alam asali, merupakan alam asal. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan tentang bakat dan profesi kita masing-masing. Kapan anda dia baru depan kalau kamu tidak dewan, itu bukan itu. Alhamdulillah, ya kita tidak keluar itu. Tahu? Diterau dia kapan? Jadi kalian sekolah. Jadi tentukan. Jawab dan juga. Jadi kalau ditaruh panggilan itu lain, Bapak Ibu sekalian jalan di rumah. Hamzah itu medan. Ada yang medok. Jadi mana ada pula yang untuk ATT. ATT itu alamat tidak tetap. Terserah mana enggak. Yang lama itu nama Hamzah itu pada. Apa artinya? Orang yang terpuji. Itu. Tadi kita berbuka. Artinya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala di alam asal telah menentukan profesi dan bakat kita masing-masing. Setelah itu kita berada di alam rahim, alam induk kita alianu. Mohon maaf sekitar 9 bulan 10 hari, ada 10 bulan ada 4 bulan
Sekitar 4 bulan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Mikail untuk menetapkan 4 ketetapan kepada calon manusia itu. Maka kita kabar kelor berkebun yang menonggali, kabar kelor merayau di Jambi, kabar kelor merayau mana lagi? Brunei, jangan jauh itu. Merayau di Jepang jadi TKI. Ini langka, udah tuh melipat lagi sekarang tadi. Kita hanya mengikuti saja Bapak Ibu sekalian atas ketentuan yang telah kita sepakati aliano di alam rahim, bukan pakai terakhir 10.000 tiket kontrak. Yang kedua tentang jodoh. Jodoh pun merupakan perjanjian kita aliano. Kamu keluar nak berjodoh di mana? Barangkali disebutkan tahu. Jadi ini talo, dulu talo, dulu besar, atau ada berjodoh kamu sudah lah. Oh, kalau sudah lemah ini malu ayam, kan tahu, tapi sama. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian, kalau aku mengartikan ada 3 macam. Ada jodoh, tentuan, ada yang belum dapat jodoh. Kalau lanang namanya gete, apa dong? Kalau tidak gete. Ada yang berjodoh-jodoh, ada pula berjodoh-jodoh tu. Lepas tu berjodoh-jodoh ni, kalau sawit maju naik harganya ni, nama seorang perlu bayar. Nama tu berjodoh-jodoh. Tapi ibu-ibu sekalian, suka tidak suka, memang inilah Al-Quran. Fangkihu ma tabalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah oleh kamu cie, 2, 3, munido, ampe. Kata orang Minang. Kalau di depan hadir 13 cie. Nah ayat ini ibu-ibu di mana baiklah di nongkrong itu. Di luar betul ni cia. Ayat ini masano. Aku ni nak mula lagi. Bisa kan? Asal hidup sampai beratus ke. Tapi Bapak Ibu sekalian itulah ketentuan. Seperti Ustaz Ali bin Ilham Almarhum, Bapak beliau 3. Yang galakkan bini yang kedua, bini pertama. Yang galakkan bini ketiga, bini kedua. Adakah ibu kita seperti itu? Belum ada. Karena aku ini bentuk ketaatan seorang istri pada sesuaikan mengaku karena dia yakin bahwa surga itu ada dengan sang suami. Tapi naik budaya suami yang mana budaya tahu. Bermaju sebatang, segelas, berdalak, direndak, gedung, kabin, itu lain itu kenapa itu tidak perlu itu. Tapi yang dimaksud adalah surga bagi seorang istri adalah suami yang soleh. Termasuk surga anak di bawah telapak kakimu. Ini yang kita pahami. Itu yang mana kudahai. Jadi masuk surga di bawah telapak kaki ibu itu. Kalau misalnya dan bimbang naik ke panggung pakai rok ini misalkan satu tentu apa itu tidak bukan goyang itu bukan termasuk yang itu. Jadi masuk surga di bawah telapak kaki ibu itu adalah ibu yang soleha yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ketaatan anak ya itu bukan kepada seorang ibu. Itu ketaatan anak itu banyak kepada sang suami. Tapi kalau dalam pelayanan, dulu kah, kata ini mak itu, nah jadi mulai,
Udah itu Pak gitu, nggak sini mulai serba. Maka yang didului untuk melakukan pelayanan adalah seorang ibu. Pelayanan, ya. Umuka, apa yang muka, Bapak. Didulukan. Tapi dalam berbakti bukan pada seorang ibu tapi bapak. Ya aku sana. Karena bapak inilah yang pergi agama di petang berpeluh turun neraka macam-macam. Ini juga sebenarnya. Ini dalam kita itu berbakti tapi dalam pelayanan dulu kan seorang ibu tadi. Bapak sekalian yang terjadi yang di Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketetapan waktu kita di alam lahir, kemudian jadi langkah, kemudian jodoh, rezeki. Rezeki juga merupakan ketetapan. Jadi Allah walaupun kita berangkat angkat balik petang, ini keluar lagi waktu, cuma Allah Akbar maju, nyetir sampai dari musuh kan. Banyak-banyak sana, aku beristirahat lagi, malam-malam. Kalau belum kita nuan belum, rezeki telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki ini ada 3 macam itu. Yang pertama rezeki kita nuan, tapi yang lain ngambil. Ada rezeki kita nuan, tapi situ lain. Contoh misalnya, rezeki kita nuan, login di contoh salib, setelah belum buka. Rencana kepaginan timbang dulu kawan timbang kan nah itu bila kau tahu jangan bermasalah mudah-mudahan rezeki kita lebih banyak tapi mula tidak suasubi apa sekali dibuat beli rumah ya kita atau dokter kemudian kan tahu. Yang kedua rezeki yang kita nuan Bapak Ibu sekalian tapi situ lain ngambil. Ya mana itu sana? Bisa, ibu sekalian, keluar ceramah tu. Kemudian kaku kuda, apa tu berdiri tu? Berarti kaku di sini kuda ya, itu kamu. Nah sampai mana tadi? Lupa tadi nama. Jadi rezeki kita, luarnya tapi dari situ lain Bapak Ibu sekalian. Contoh misalkan bapak anak hobi mancing, ke agris itu dapat buang. Kata bapak anak, Mas Anu, maka lemak ngecup pala buah ni tertolong suka. Langsung ke ibu rumah kan, abang mandi je boleh. Ada bang suka pala buah. Yo mandi, boleh mandi, duduk di kursi jo. Boleh pergi lah, lepas lepas dunia nombor kan, tahu. Lalu nisap betul. Itu suka di pintu sendiri. Dan lemak dia nyanda dan hisap itu kucing tahu urung di pelabuhan ini rezeki kita tapi itu aja yang ngambil. Artinya Bapak Ibu sekalian rezeki ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang perlu kita menjadikan rezeki agar bermanfaat. Itu yang perlu. Bagaimana cara supaya rezeki bermanfaat? Di dalam rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Karena kita dapat 1 juta murahnya nanti. Cuma tertanda dikit 1 juta. Ini dikit 2 juta dapat. Apa itu berkah? Belum tentu. Tapi akan membuat berkah rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga itu apabila itu dibagi kepada orang lain. Contoh misalnya ketemu aku, dadah berukuk. Surya sepak, akhir kilo kan? Kalau ada mitra ini, mama kata dalam ini bertemu ni. Jarum, bos, kira-kira berubah. Bukan porong aja, ya Allah. Dan cara mulai ni, kalau kita kan berubah. Sehingga apa gitu? Artinya berbagi, supaya berkata dia tahu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keempat merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang kita alami pada saat ini adalah maut. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketetapan itu ini merupakan rahasia.
Andai kata aliano dikumpul itu waktu lahir, kecancang misalnya umur 50 tahun misalnya kan. Begitu dampian kecancang di sini umur 65 misalnya kan. Lalu 64 ya lah boleh ini udah lagi sawah nih sana. Ya, mana kau boleh keluar? Aku setengah tahun lagi nak muda jadi dapat ya. Sebentar. Tapi ini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang pagi seorang tua akan meninggal, saat ini dia pusing cucu, pusing anak-anak, terpekan, bimbang, segala macam ya. Ini merupakan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kematian itu bukan karena sehat atau tidak, tapi ya ketetapan. Tapi kalau misalnya pakai huruf abjad, misalnya makhluk gitu. Misalnya kata hai berkeluar, kita sali, mulai bulan ini, mulai huruf abjad A, misalnya kan. Ya lemah ini pas berapa huruf A nih, makanya kan. Tapi boleh bukan nama untuk ini. Boleh. Ada kok. Yang tiga sebut kali tahu. Baru nama dia. Arman misalkan tahu. Banyak A nih tahu. Kemudian baru atau jad A bulan mokok kali kata Allah itu objek D. Sebut D. Ya juga kita. Buyung kan tahu. Yang tenang-tenang saja nih Bapak Ibu sekalian, abjad Z. Matilah kamu, kata mama belum. Kalau aku tidak Bapak Ibu sekalian mati di ujung. Kalau kita tercancang suang, kita salin sekolah kita harus gitu. Ya. Jadi mati itu Bapak Ibu sekalian sebagaimana Nabi Muhammad SAW antara 60-70 tahun. Rata-rata seperti itu. Ya. Yang lebih dari itu ada, tapi di depannya. Andai kata seseorang itu mati umur 100 tahun, maka dia hidup di dunia ini hanya 24 jam saja. Jam akhirat. Satu hari di dunia 1000 tahun di akhirat. Jadi mana sana perkaliannya? Yuk, 100 umur dibagi 1000 dikali 24 jam. Sama dengan 2,4 jam. Itu jam akhirat. Jadi kalau umur kita misalnya umur 60 tahun dulu almarhum ini sekitar ya lebih kurang 2 jam. Negara ini jam akhirat Bapak Ibu sekalian. Bapak sekalian jamaah takziah dan tasliah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kita berada di alam barzakh, bukan tempat terakhir. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, banyak yang menyampaikan makam itu tempat terakhir, bukan. Itu apa permulaan. Barzakh itu artinya penantian. Apa yang dinanti? Kiamat. Berapa lama kita berada dalam barzakh? Ya walau mana? Ya lama tuh, ya berapa po yang tinggal dusun kita ini? Ya, lupa dibeli pakai tak mau. 1000, 2000, 10.000 tahun. Jadi boleh Nabi ada mengadu Bapak Ibu sekalian sampai ini. Belum bahagia. Jadi lama kita hidup di dunia, lebih lama kita hidup di akhirat. Tapi kalau misalnya ponis, hakim misalnya kan, ya keluar gitu. Apa misalnya maling sawit standar 3 bulan. Pas 3 bulan keluar kita tahu. Maling ayam berugo misalnya kan, sebulan keluar. Tapi kalau di alam barzakh itu keluhan Bapak Ibu. Hanya 2 yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati husnul khotimah atau su'il khotimah. Orang yang mati husnul khotimah mati di jalan Allah dan surga pada. Ciri-cirinya jadi Nabi Muhammad SAW,
Orang yang mati husnul khotimah, hidungnya lebah dalam kebaikan. Kalau anda belajar mati husnul khotimah, mulai malam ini belajar untuk mati hidup. Beliau pulang kali bocor ngembang hidup, mana-mana dapat seluruhnya. Kita lain Bapak Ibu sekalian, hidup mengembang kalau dipuji. Ibu kalau bisa kita madana, dia dapat keluar suliah, ya kita belajarkan. Tapi kalau dipuji, udah mantap wah. Kemudian tidak membunuh wah. Tapi saya kan, ada nggak mau itu. Keluar rukuk, keluar kopi, keluar pusat, keluar gulingan, kenal. Inilah fitrah manusia. Manusia itu suka dipuji dan takut dicela. Nah, kamu sekalian yang dimusuh pada Ta'ala, inilah di alam kubur. Bahkan penghuni kubur itu setiap hari dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma arifna ya Allah, Allahumma arifna ya Allah, ya Allah, balikan kami ya Allah ke dunia kekal baik, tidak dilamu kekal baik ya Allah. Kata penghuni kubur bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka kembali ke dunia akan sholat? Tidak. Apakah ada umroh haji? Tidak. Apakah ada puasa? Tidak. Dia minta dikembalikan ke dunia hanya legal baik, penghuni kubur itu hanya untuk bersedekah. Rupanya pahala yang besar di alam kubur itu Bapak Ibu sekalian adalah sedekah. Jadi bagaimana kita sedekah? Sedekah yang paling hidup, yang minim kan, yang murah, senyum. Itu masih sedekah tuh. Misal kita mata fortun, senyum itu. Nanda masih lalu, batal. Kita buka dua orang kan, itu terlalu sedekah itu. Wajib buka dua orang, ya, betul kan? Tapi ada nasobannya, jalur itu ada singkatannya. Jadi tidak boleh lama ditutup. Kalau ini kelamu lagi ya. Baik, dalam posisi malah darah yang aman tau. Betul ya? Terus itu jadi. Atau dia kita. Oke, lanjut. Bapak Ibu sekalian yang mata saya dan Surya rahimahumullah. Itulah permohonan penghuni kubur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari dia memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikembalikan ke dunia. Yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, ya. Ini sedekah. Bulan ini per 2 minggu jual sawit dapat 5 juta. 1 juta itu luakan beli ayam geprek 10.000 sebuah, kali 1 juta berapa itu? 100. Juga ke masjid. Apa nama masjid kita? Al-Mulimin ya. Hari Jumat. Ini sedekah. Per 2 minggu ke muka, dapat lagi 5 juta. Sedekah ke pulau, 1 juta. Kemudian bulan, terus menerus. Orang yang gemar seperti itu Bapak Ibu sekalian, di samping badannya sehat, ada ketenangan dan bisa mengobati seluruh macam penyakit. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat Rasul dia dapat beranak ketiga, peninis. Bertahun-tahun diduga-duga. Lalu mengadulah kepada Rasul, ya Rasul,
Aku ni lelah mau dapat benar ketika aku tidur tidak sihat. Keluar masuk rumah sakit belum juga. Apa saran Rasul? Hendaknya kamu bersedekah. Oleh masyarakat diajukan si mama tadi dari sumur. Ketika dapat air sumur galian tadi dan air tadi dibagikan kepada masyarakat. Sedekah air. Ya. Dan alhamdulillah oleh kering sehat. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, yang kali ini kita mengalami dapat komplek pada diri kita ya. Belum juga gaduh, cukup banyak sedekah. Balik ke dalam tadi aja ketemu. Tadi ada. Pernah Bapak Ibu sekalian di zaman Nabi Muhammad SAW, mohon maaf, ada sebuah rumah tangga yang kehidupannya di bawah garis. Makan segala macam pasangan ini bisa. Jadi oleh bininya, hai kakanda, kalau panggilan sayangnya, hai pasano atau video kabar itu. Cukup kita nanyurkan Nabi Musa alaihissalam. Kata bini itu kan dengan laki. Uji Nabi itu dikabulkan doanya. Kita mohon kepada Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup lemah, pasanu, atau ini. Barulah kita cukup aja. Tahu, datang dua rekanan tadi. Assalamualaikum. Ya, Nabi Allah Musa alaihissalam. Kami ini sahur. Kita tolong sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya lemah juga hidup kami. Oke, ada maksud kita kan? Disampaikan oleh Allah Subhanahu Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah. Apa kata Allah? Ya Musa, aku beri suami istri tadi kayo, tapi nido pacak lamo, kata Allah. Cuma aku tunjuk batas hanya 1 tahun saja. Dan disampaikanlah Nabi Musa kepada suami istri tadi, hai Mas Ano, Pak Sano, Allah mengabulkan, tapi aku diri ini hanya diberi kekayaan selama 1 tahun saja. Lama baca, ya bersyukur tadi marah. Ya di mana-mana Bapak Ibu sekalian, min haitsu la yahtasib, tadi saya katakan rezeki itu ngumpul. Jadi ulu, jadi ini, jadi muka, jadi belakang, dapat kalau. Artinya dia kayu. Setelah dia kayu dan disibukkan suami istri tadi Bapak Ibu sekalian bersedekah. Hari ini ke masjid itu unjuk makanan, hari itu bantu masjid itu, hari ini terus bagi satu segala macam. Hidup terasa setahun yang berlalu disibukkan dengan berbagi tadi. Belum sahur masih kayak itulah. Jadi oleh Nabi Musa, ya Allah, uji setahun menunjukkan kekayaan. Jadi kini lebih ya begini, kenapa dia mulai ganda Allah? 11 tahun lebih. Apa kata Allah Bapak Ibu sekalian? Memang aku tetapkan diberi rezeki hanya 1 tahun, tapi aku hidup kuasa ya Nabi Musa. Mereka dengan berbagi membuka pintu-pintu baru dari langit sehingga mereka tetap kaya. Karena berbagi tadi. Tahu. Mulai itu dong. Kembali lagi. Kamu kau tidur ke Pak? Sudah. Bapak sekalian yang bertajia dan tersiar lewat kolom. Itu kata sedikit. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW pernah ketika dia melaksanakan sholat tidak diakhiri dengan wirid, tidak diakhiri dengan doa. Ya Rasul, kata sahabatnya aku Rasul itu tidak terbang dia, nido zikir kudai, nido wirid kudai, nido doa. Kata sahabat, inilah kata Rasul, mampu bukan Bali ini kalau di rumah dia ada kaji, belum sempat membahaskan. Maka bukan Bali ini ada kaji di kita yang dibagi kemudian. Ini Rasul. Kalau kita tidak bersentuh, tidak bersentuh, tidak. Kalau Rasul darah sakit ini habis sakit. Bapak sekalian jamaah tasya dan tasliah rahimahullah.
Dan perjalanan berikutnya masih panjang ya. Kemudian di alam kubur kita nunggu hari berbangkit dan kiamat. Kemudian hisab. Ya, setelah hisab al-yawma nakhtimu ala uwahim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika hisapan telah dilaksanakan, mulut digembok, tangan kiri kanan bercerita, bersaksi, tangan kiri kanan juga ngicir atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Lalu keteladanan Rasul, surga dan neraka selesai. Nah, itu perjalanan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi dunia ini dunia darul balai wal imtihani kata Rasul, dunia ini tempat cobaan dan ujian. Tergantung orang yang diuji, orang yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu atau tidak, kembali kepada iman masing-masing dan ketaatan itu masing-masing. Ya. Banyak mohon maaf ada yang meninggal sampai pingsan. Maki-maki banyak. Ini perlu dipertanyakan Bapak. Ya, inilah bukan berarti kita tidak sedih. Nabi Muhammad SAW ketika anak-anak Hasan Hussein meninggal dia dibunuh, tapi sekedar dibunuh. Itu belum. Bapak sekalian jemaah tajir atas segala rahmatullah kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhum tetangga kami Ibnu Harun, ya 4 uang 2 menantu, anak kandung dengan menantu sama. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama kewajibannya, haknya, perannya untuk mendoakan dan berbuat baik kepada almarhum. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, doa. Kalau doa itu wajib. Durhaka seorang anak apabila tidak mendoakan orang tua, baik orang tua masih hidup maupun meninggal. Ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum nar wa qulwakum rasul hijau. Orang yang beriman, jagalah dirimu, kata Allah, keluargamu dari asap api neraka. Kalau putus, api neraka itu terdiri dari manusia dan batu. Artinya apa? Yang harus dilakukan keluarga ya, mendoakan. Kemudian udah sembahyang, dibaca Al-Quran. Mana hari ini? Tina hari, ada hari. Aduh ya. Baca Al-Quran. Niatkan pembacaan Al-Quran itu sedekahkan kepada almarhum. Pernah diceritakan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada seorang bapak yang banyak dosa, berdosa dengan dosa. Kalau di bapak dia buruan bulan banyak pelaku. Anaknya ada seorang yang soleh, dia profesinya menjual manisan. Jadi sambil nunggu pembeli, dia baca Al-Quran. Kemudian dibaca, ya Allah, malu baca Al-Quran, kesempatan Bapak, ya Allah. Itu layani pembeli. Lalu baru pembeli, ulang lagi. Terus menerus. Tadi ya Bapak berdosa banyak, Bapak Ibu sekalian, akhirnya sebab 2 botol abus. Kalau lemah gigi itu, kata penghuni kubur. Gigi ini, pasano, lapis. Ini aja boleh. Aku meninggalkan yang soleh, mari doa. Artinya apa? Pernah seorang pemuda datang kepada Rasul, Bapak Ibu sekalian, menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, mak aku yang mati. Dia sama, bapak atau mak ya. Apa yang harus lakukan ya Allah ketika mak aku meninggal? Apa kata Rasul? Yang pertama, kamu membaca Al-Quran dan sedekahkan bacaan itu, pahala itu kepada almarhumah. Nah itu Bapak Ibu sekalian, baca Yasin, tahlil, doa. Kadang minggu hari 7 hari 40 hari. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita udah nyudahi. Aduh gitu. Tidak ada kata sudah Bapak Ibu sekalian, kecuali itu. Datang boleh ke rumah sana, kita 7 hari atau kita nyudahi, tidak ada sudah. Jadi artinya apa? Kalau ada orang tua kita sudah meninggal, ya baik ini maupun lana, kita masih sehat, maka laksanakan Yasin dan tahlilan itu bila perlu tiap minggu, bila perlu tiap bulan. Ada rezeki kita kumpulkan di sana.
Karena melalui kawan-kawan tetangga yang kita undang, satu keluar jadi 100 orang yang kita undang, hanya satu yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pucuk minin dan pucuk minat. Kata ini itu apa? Artinya itu Bapak Ibu sekalian. Kalau orang tua kita telah meninggal, kalau hitungan itu sedikit diwari 40, 100 ribu, balik itu 40. Cuma 20 kali, 40 kali. Padahal mereka dalam kubur Bapak Ibu menunggu terus. Transfer amal, transfer ibadah yang kita lakukan ditunggu oleh mereka. Jadi artinya terus menerus ya, apa sebulan sekali. Misalnya anak 6, uang di mana? Kabar tiap bulan sana. Aku minggu ketiga, Yasin Natalila, ngajak di sana. Nomor 3, minggu kedua, setiap minggu kedua tiap bulan. Yang nomor 4, setiap minggu pertama setiap bulan, bisa kan? Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena mereka menunggu saat ini daripada doa-doa dan kebaikan dari anak yang tinggal. Tapi apabila meninggalkan anak dan anak itu melakukan kemungkaran, maka penghuni kubur akan terganggu. Sebagaimana hadis dari Muhammad SAW, wa ya sauna yablahuma bil hayat. Akan terganggu mayit itu apabila anak yang ditinggal